Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novi Putri Rahmadani Tamba, NIM 2005 1144405. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Bapak Supendri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PPKN. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tujuan negara Republik Indonesia. Baik, di sini ada daftar isi. Yang akan kita bahas adalah pendahuluan, macam-macam teori tujuan, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, ada rangkuman, latihan soal, dan daftar pustaka. Yang pertama kita akan menjelaskan pendahuluan dari tujuan negara Republik Indonesia. Ialah setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara itu disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Di lain pihak, fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika dengan negara segala aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah macam-macam teori tujuan. Yang pertama ialah teori Plato. Negara memiliki tujuan utama, yaitu memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini untuk membentuk manusia yang beradab, beretika, dan bermoral. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya. Selanjutnya, 2. Teori negara kekuasaan. Teori negara kekuasaan dianut oleh dua tokoh, yaitu Sangyang dan Nicole. Kedua tokoh tersebut menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan agar terciptanya kemakmuran, kebesaran, dan kesejahteraan. Selanjutnya yang ketiga, teori negara polisi. Teori negara polisi adalah tujuan negara yang semata-mata untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan pelindungan kebebasan hak warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Selain itu, negara ini juga tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Selanjutnya, teori negara hukum. Teori negara hukum menyatakan bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berpedoman pada hukum. Artinya, dalam negara hukum segala kekuasaan seluruh alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Selanjutnya yang kelima, teori negara kesejahteraan. Menurut teori negara kesejahteraan, tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat untuk meraih tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Adapun tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyatakan sebagai berikut. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contohnya mengamalkan selalu sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat seperti bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. B. Memajukan kesejahteraan umum. Contohnya melakukan subsidi terhadap bahan bakar minyak atau BBM. 2. Membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ketiga, memberikan pelatihan kewirausahaan. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, mendidik putra-putri bangsa dengan sungguh-sungguh. Kedua, belajar dengan secara giat dan tekun. Ketiga, dukungan sekolah gratis kepada siswa yang kurang mampu. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya 1. Memberikan bantuan kemanusiaan terhadap negara yang sedang terkena musibah. Kedua, lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ketiga, hidup dengan rukun, damai, tertib, dan saling tolong-menolong. Baik, selanjutnya, rangkuman. Tujuan negara inilah yang menjadi pedoman bagaimana negara itu disusun serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur. Di lain pihak, fungsi negara penekanannya pada aspek dinamika negara dengan segala aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan negara. Dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyatakan sebagai berikut.
Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, sekian materi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.